Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mustafa wa imamil mursalin wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kegiatan pembelajaran meski dengan cara virtual atau daring. Pada kesempatan kali ini berkenan saya untuk mengajarkan sebuah materi ilmu berkaitan tentang kajian ilmu nahwu, khususnya kelas 9. Bagaimana kabarnya anakku di sana? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak agar ada keberkahan pada pembelajaran pada hari ini. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala mu'allif hadzal kitab lahum fatihah alhamdulillahi syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Ya ya na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita mulai. Baik anak-anakku, sebelumnya akan Bapak jelaskan terlebih dahulu tentang kata kunci dalam pembelajaran fa'il berikut ini. Yang pertama adalah ada fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Secara bahasa Arab fi'il, dalam secara bahasa Indonesia artinya kata kerja, atau dalam bahasa Inggris namanya verb. Yang berikutnya isim. Dalam bahasa Indonesia istilah ini dikenal dengan istilah kata benda. Baik itu benda seperti manusia, hewan, tumbuhan, benda mati dan lain sebagainya. Yang berikutnya fa'il. Dalam istilah Arab namanya fa'il, istilah Indonesia namanya subjek atau subjek. Siapa subjek itu? Pelaku. Pelaku yang melakukan sebuah pekerjaan. Yang berikutnya rafa'. Rafa' nama lainnya adalah marfu', yang artinya atau cirinya diakhiri, kata tersebut diakhiri dengan harokat dhamma atau dhamma tanwin. Ingat, rafa' adalah setiap kata yang huruf terakhirnya diakhiri dhamma atau dhamma tanwin. Yang berikutnya adalah dhamir. Dhamir adalah kata ganti orang, baik orang tunggal ataupun jamak dan lain sebagainya. Ingat, pada kesempatan kali ini kita sedang belajar tentang SPOK. S berarti fa'il, P berarti fi'il. Kurang lebihnya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah SPOK. Hanya saja pada pembahasan fa'il yang kita bahas hanya dua, yaitu S subjek atau fa'il dan P predikat atau kata kerja sebagai fi'il. Kurang lebihnya seperti itu. Dalam waktu kita masuk pada definisi fa'il. Fa'il adalah istilah bahasa Arab yang istilah Indonesianya adalah subjek. Subjek seperti ini, atau pelaku dalam bahasa Indonesia. Maka apa itu fa'il? Fa'il adalah al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Ini secara kajian nahwu. Di kitab Al-Jurumiyah sudah ada, ataupun di kitab Nahwu pun sudah ada. Kurang lebihnya adalah al-ismu adalah isim, al-marfu adalah rafa', al-madhkuru yang
disebut, kemudian qablahu yang didahului fi'luhu fi'il. Maka untuk lebih singkatnya adalah kita pakai definisi secara umum. Fa'il adalah isim rofa yang letaknya didahului oleh fi'il. Isim kata benda. Rofa yang diakhiri dhammah atau dhammah tanwin yang letaknya didahului oleh fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Setiap fa'il akan didahului oleh fi'il, karena setiap fa'il pasti ada fi'ilnya. Setiap pelaku pasti ada kata kerjanya. Berikutnya, hukum fa'il. Hukum fa'il dalam bahasa Arab adalah hukumnya rofa. Rofa atau marfu dianggap sama. Rofa artinya kata tersebut, huruf terakhirnya, ingat kata tersebut, huruf terakhirnya diakhiri harokat dhammah atau dhammah tanwin. Itu cirinya. Sampai di sini ada yang pertanyakan? Semoga paham semuanya. Yang berikutnya Bapak lanjutkan tentang jenisnya. Nanti untuk lebih jelasnya masuk pada contoh-contohnya. Yang berikutnya, jenis fa'il atau subjek. Fa'il, jenis fa'il ada dua, yaitu yang dhahir dan yang dhamir. Yang dhahir artinya tampak jelas dengan lafadznya. Di situ sebuah pelaku, ada kata kerjanya, ada pelakunya. Di situ sudah jelas. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya adalah Budi makan roti. Siapa pelakunya di situ? Jelas, Budi. Apa pekerjaan Budi? Makan. Apa yang dimakan Budi? Roti. Artinya fi'il adalah kata kerjanya, fa'il adalah pelakunya. Kurang lebihnya seperti itu. Maka kita boleh mengkombinasikan antara pelajaran fa'il dengan subjek dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya sama. Hanya saja fa'il mempunyai aturan tertentu, yaitu harus rafa, diakhiri dhammah atau dhammah tanwin. Berikutnya dulu biar jelas. Dhahir, fa'ilnya berbentuk tampak jelas dengan lafaz tertentu. Misal ada koma tilmidun. Kalau dalam kitab biasanya pakai koma zaitun dan sebagainya. Bapak ingin bervariasi biar lebih menarik. Berikutnya adalah koma tilmidun. Koma artinya telah berdiri, tilmidun siswa. Maka kalau secara terjemahan adalah telah berdiri seorang siswa, atau boleh dibalik, seorang siswa telah berdiri. Secara bahasa Indonesia jelas siswa sebagai pelaku atau subjek, sedang telah berdiri sebagai predikat atau kata kerja. Nah, secara bahasa Arab kita boleh lihat koma di sini sebagai, karena kata kerja bermakna berdiri, maka sebagai fi'il. Fi'il. Kenapa fi'il? Kata kerja. Berikutnya tilmidun. Ingat, tilmidun. Ketika ada fi'il, biasanya ada fa'ilnya. Ciri fa'il adalah, kembali lagi, fa'il hukumnya harus rafa, diakhiri dhammah atau dhammah tanwin. Maka kita di sini. Nah, di sini ada suatu harokat di akhir kata yang berbentuk dhammah atau dhammah tanwin. Maka di sini pasti fa'il. Maka secara teori adalah isim rofa. Nah, isim rofa ini isim karena di akhir tanwin. Rofa, apa bukti rofanya? Dhammah tanwin. Dhammah tanwin. Nah, ini ada yang didahului oleh fi'ilnya mendahului. Maka koma zaitun, koma sebagai fi'il atau kata kerja atau predikat. Tilmidun, pakai tilmidun, bukan tilmidan. Tidak perlu tilmidin karena kaidahnya sebagai fa'il. Syarat fa'il, hukumnya fa'il adalah harus rafa, dhammah atau dhammah tanwin. Mengapa di sini dhammah tanwin? Karena tidak ada alif lamnya. Kalau di sini ada alif lam, maka pakai dhammah saja. Berikutnya nomor 2, komat tilmidatun. Ingat, di sini ada dhammah tanwin lagi.
Qomat artinya telah berdiri, sedang tilmidatun artinya siswi. Maka qomat telah berdiri berarti sebagai fi'il atau fa'il. Maka sudah jelas pasti sebagai predikat atau kata kerja, dalam bahasa Arab namanya fi'il. Ini namanya i'rab, atau dalam bahasa Indonesia namanya SPO dan K. Nah inilah fi'il, fa'il, maf'ul bih dan lain sebagainya. Kita sedang belajar tentang SPOK-nya bahasa Arab. Berikutnya qomat, karena perempuan maka pakai qomat ya, pakai ta. Sebagai fi'il maka tilmidatun, nah laki-laki pakai dhamma tanwin. Isim rofa ya, isimnya tilmidatun siswi, siswi pasti isim kata benda. Diakhiri dhamma tanwin namanya rofa. Rofa dhamma tanwin, maka isim rofa didahului oleh kata kerja atau fi'il, maka namanya pasti fa'il. Kesimpulannya adalah pada nomor 1 ini, satu yang A, setiap fa'il adalah isim rofa. Isim rofa. Cirinya apa? Cirinya di sini. Cirinya huruf terakhir harapannya dhamma atau dhamma tanwin, dan fa'il didahului oleh fi'il. Koma dan qomat sebagai fi'il, maka isim rofa yang jatuh setelah fi'il namanya fa'il. Isim rofa yang jatuh setelah fi'il namanya fa'il, atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah subjek. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Berikutnya kaitannya dengan fa'il yang jenis domir akan kita bahas minggu berikutnya. Apa tidak akan terburu-buru, yang penting kalian paham dan bisa mengikuti pelajaran nahwu dengan baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak simpulkan sekali lagi bahwa yang namanya fa'il adalah isim rofa, isim kata benda rofa yang diakhiri oleh dhammah atau dhamma tanwin, yang letaknya didahului oleh fi'il. Berarti letaknya pasti di sini fi'il dan di sini pasti fa'il. Cirinya di sini selalu dhamma atau dhamma tanwin. Fa'il adalah isim rofa yang letaknya didahului fi'il. Ini fi'il, ini fa'ilnya. Syarat fa'il adalah rofa atau dhamma atau dhamma tanwin. Kapan menggunakan tanwin? Ketika tidak ada alif lamnya. Kapan menggunakan dhamma saja? Yaitu ketika terdapat alif lam. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami karena materi ini ada kaitan dengan kelas 8 yang dulu. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga pada pembelajaran hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diaplikasikan dalam kegiatan belajar di rumah. Yang berikutnya kaitan dengan isim dhamir akan kita bahas pada minggu berikutnya. Sekian dari Bapak, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.